Pada video kali ini, Detektif P akan menjelajahi mengenai inti atom. Istilah inti atom pertama kali diungkapkan oleh Ernest Rutherford, seorang ahli fisika asal New Zealand yang juga beliau mengungkapkan mengenai teori atomnya, yaitu teori atom Rutherford. Menurut beliau bahwa di dalam atom itu ada yang namanya inti atom atau nukleus, di mana di dalam inti atom tersebut terdapat proton-proton yang bermuatan positif. Pada tahun 1932, James Chadwick, ilmuwan asal Inggris, menemukan bahwa ada satu lagi partikel yang berada bergandengan di dalam inti atom bersama proton. Partikel ini tidak bermuatan dan memiliki massa yang hampir serupa dengan proton. Beliau menamakan partikel ini dengan nama neutron, artinya neutral one karena tidak bermuatan. Jadi di dalam atom itu terdapat inti atom atau nukleus, di mana di dalam nukleus itu terdiri dari proton dan neutron. Proton dan neutron ini dinamakan dengan nukleon. Jadi nukleon itu berada di dalam nukleus. Nah, inilah penyusun inti atom. X adalah inti atom, A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom. A merupakan jumlah proton dan neutron yang berada di dalam inti atom. Sedangkan Z adalah jumlah proton di dalam inti atom. Nah, apabila kita ingin mengetahui jumlah neutron, berarti kita tinggal kurangi saja A dikurangi dengan Z. Contohnya ini adalah inti atom iridium. Inti atom iridium memiliki A 192 dan Z 77. Berarti jumlah protonnya itu adalah Z sejumlah 77 dan jumlah nukleon atau proton dan neutronnya itu 192. Berarti jumlah neutronnya itu A dikurangi Z 192 dikurangi 77 sama dengan 115. Proton dan neutron memiliki massa sebagai berikut. Massa proton 1,0078 SMA, massa neutron 1,0086 SMA. SMA itu merupakan satuan massa atom. Defek massa. Defek artinya pengurangan atau penyusutan. Defek massa berarti pengurangan atau penyusutan massa. Nah, penyusutan massa yang dimaksud di sini adalah adanya perbedaan dari besarnya massa inti atom itu sendiri dibandingkan dengan jumlah seluruh massa penyusun inti atom tersebut. Maksudnya seperti apa? Oke, perhatikan gambar berikut ya. Ini ada gambar buket bunga. Nah, buket bunga ini kita anggap kalau ditimbang itu memiliki massa sebesar A. Nah, buket bunga ini terdiri dari beberapa bunga kan yang disatukan gitu ya. Ada bunga yang berwarna putih, pink, dan ada bunga yang berwarna ungu. Nah, bunga yang berwarna putih semuanya ditimbang. Bunga yang berwarna pink dan bunga yang berwarna ungu juga ditimbang. Masing-masing massa keseluruhan untuk bunga putih itu B, kita misalkan ya. Bunga yang pink itu keseluruhannya massanya itu C, dan bunga yang berwarna ungu keseluruhan massanya itu adalah D. Nah, apabila dijumlahkan massa semua bunga warna putih, warna pink, dan warna ungu, berarti B ditambah C ditambah D, begitu kan? Nah, seharusnya ketika B tambah C tambah D harusnya sama dengan A kan? Jadi ketika disatukan harusnya massanya itu sama dengan massa satu buket bunga tersebut. Tapi ternyata massa buket bunga dibandingkan dengan massa keseluruhan bunga-bunga yang sudah dijumlahkan tadi itu ternyata lebih kecil gitu. Nah, berarti ada massa yang hilang, berarti ada pengurangan massa, ada penyusutan massa. Nah, penyusutan massa itulah yang dinamakan dengan defek massa. Ternyata ketika proton dan neutron massanya itu dijumlahkan, itu tidak sama dengan massa intinya.
itu ada perbedaan massa di mana massa inti itu lebih kecil. Inti kan kita tadi sebut itu nukleus ya. Proton dan neutron itu nukleon. Berarti di sini massa nukleus itu lebih kecil dibandingkan dengan massa nukleon. Nah, rumus untuk defek massa delta M Z dikali MP ditambah A min Z dikali Mn dikurangi massa inti. Dengan delta M itu defek massa, Z itu adalah jumlah proton, berarti jumlah proton dikali dengan massa protonnya, A min Z itu jumlah neutron, Mn itu massa neutron, jadi jumlah neutron dikali dengan massa neutronnya, dan M inti itu massa inti atomnya. Oke, perhatikan contoh berikut ya. Diketahui massa inti atom 73 litium sama dengan 7,0178 SMA. Tentukan defek massa dari inti atom tersebut. 73 litium atau inti atom litium itu berarti dia memiliki jumlah protonnya 3. Ingat, jumlah proton itu adalah Z. Jadi jumlah protonnya itu 3 dan jumlah neutronnya itu pengurangan A min Z. A-nya 7, Z-nya 3. Jadi 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Gitu ya. Pengurangan massanya itu sebesar 0,04 SMA. Nah, bisa kalian perhatikan jumlah massa proton dan neutronnya itu 7,0578. Massa intinya 7,0178. Jadi lebih besar massa proton ditambah dengan massa neutronnya dibandingkan dengan massa inti. Selanjutnya kita ke energi ikat inti. Kita contohkan ini atom iridium yang memiliki jumlah protonnya sebanyak 77 buah di dalam inti atomnya. Nah, kalian sudah belajar di listrik statis mengenai hukum Coulomb bahwa apabila muatan yang sejenis itu akan tolak menolak gitu kan. Nah, berarti di sini proton itu kan muatannya positif. Bayangkan ada 77 buah proton di dalam inti atom iridium ini, berarti mereka itu harusnya saling tolak menolak gitu kan. Tolak menolak berarti saling menjauh. Nah, seharusnya ketika mereka saling menjauh, jaraknya itu akan semakin besar, kemudian atomnya itu akan mengembang gitu, atomnya akan membesar. Nah, tapi ternyata proton-proton ini setia terikat berada di dalam inti atom. Apa sih yang menyebabkan mereka ternyata tidak saling menjauh? Berarti ada energi yang menyebabkan mereka itu tidak kemana-mana gitu. Nah, energi inilah yang dinamakan dengan energi ikat inti. Jadi energi yang mengikat proton-proton untuk berada di dalam inti atom. Nah, dari mana energi ikat inti ini berasal? Ini sebenarnya merupakan konsep dari kesetaraan massa energi yang diungkapkan oleh Einstein. Jadi massa itu setara dengan energi. Nah, energi ikat inti ini berasal dari defek massa tadi. Jadi ada massa yang hilang kan. Nah, massa yang hilang itulah sebenarnya yang setara dengan energi ikat intinya. Makanya untuk persamaan atau rumus energi ikat inti itu delta M dikali 931 mega elektron volt. Delta M itu defek massa, 931 itu kesetaraan massa dengan energi. Jadi massa 1 SMA itu sama dengan 931 mega elektron volt. Di beberapa buku mungkin dituliskan juga 931,4 mega elektron volt. Tapi kita sering menggunakan 931 untuk pembulatan saja ya, untuk memudahkan perhitungan. Jadi energi ikat inti itu berasal dari defek massa tadi atau massa yang hilang di inti atom. Nah, kita contohkan ya. Atom litium tadi kita kan sudah tahu defek massanya 0,04 SMA, berarti tinggal kita kalikan saja dengan 931. Di dalam atom litium itu terdapat 3 proton kan. Nah, besarnya energi ikat
untuk mengikat ketiga proton ini berada di dalam inti sebesar 37,24 mega elektron volt. Lalu berapa banyak energi ikat inti yang diperlukan untuk mengikat 77 proton yang berada di dalam atom iridium? Silahkan kalian coba.